bilang kalau seperti yang saya katakan datang dari Saniya Kongkoli yang saya hormati Pak Wali dan Bapak Ibu perangkat desa Kabupaten Temanggung. Perkenalkan saya Jarwati, saya fungsional penggerak swadaya masyarakat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan berbagai macam informasi tentang ketenagakerjaan. Kalau saya ke desa biasanya saya itu namakan dengan sosialisasi ketenagakerjaan. Kenapa saya menganggap bahwa sosialisasi ketenagakerjaan itu penting? Karena agar masyarakat desa itu tahu tentang berbagai macam hal berkaitan dengan tenaga kerja. Mungkin Bapak Ibu semua kalau tentang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang diketahui apa? Pernah apa? Kartu kuning. Ya, memang pertama yang diingat mesti kartu kuning. Salah satu tugas memang di bidang penempatan adalah pembuatan kartu kuning. Mungkin yang lain BLK, gitu, balai latihan kerja khusus gratis, gitu. Nah itu memang salah satu dari tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Di industrial sendiri, terus dan tenaga kerjanya ada bidang penempatan dan bidang hubungan industrial dan syarat kerja. Ketika bidang perindustrian berarti misalnya Bapak Ibu yang punya usaha itu ingin bergerak di pengadaan pemerintah, berarti harus punya PKDN-nya, itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Berarti itu juga nanti bisa konsultasi hubungan industrial. Hubungan industrial itu menangani tentang apa? Tentang pekerja dan perusahaan. Ketika bekerja di sektor formal, di sektor formal itu akan berhubungan dengan namanya bidang hubungan industrial dan syarat kerja. Salah satu tugas dari bidang hubungan industrial dan syarat kerja adalah mengenai UMK. Bapak Ibu tahu UMK betul? Belum tahu. Kalau UMK itu adalah upah minimum kabupaten. Upah minimum kabupaten itu ditetapkan setiap tahunnya biasanya Desember untuk berlaku pada tahun berikutnya. UMK Kabupaten Temanggung pada saat ini tahun 2025 adalah Rp2.856.850. Jadi kalau warga masyarakat di desa Ibu Bapak Ibu semua misalnya ada bekerja di lembaga instansi berbadan hukum seharusnya sudah menerima upah sebesar UMK, upah minimum kabupaten. Kalau Bapak Ibu semua sudah di siltapnya kan lebih dari 2 juta, jadi sudah sesuai UMK. Belum. Nah, nanti mengusulkan kalau ada anggarannya gitu, karena memang kita nggak bisa di pemerintah saja, pemerintah daerah juga yang SS yang sekarang mau akan menjadi P3K paruh waktu pun kebanyakan gajinya masih 2 jutaan. Berarti kan masih di bawah UMK karena UMK-nya 2.246.850. Ketika ada warga masyarakat di desa Bapak Ibu semua ternyata misalnya bekerja di pabrik, usaha kecil, ternyata kok di PHK sepihak, terus ada SP dan sebagainya, sakit konsultasi di bidang AI, maka akan dimediasi, dipertemukan antara yang bekerja itu tenaga kerja dengan pihak perusahaan sehingga ada titik temu, tidak ada yang dirugikan kalau di bidang AI. Terus yang lainnya adalah bidang penempatan dan pelatihan kerja. Bidang penempatan ini banyak sekali yang difasilitasi untuk masyarakat. Salah satunya tadi pembuatan kartu kuning. Kartu kuning itu adalah sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di lowongan kerja di perusahaan ataupun instansi yang memang membutuhkan kartu pencari kerja atau kartu kuning. Salah satunya KPK KTP ijazah terakhir untuk tanggal 4 itu isi secara online nanti ke sini untuk
verifikasi terus di print bisa langsung jadi tidak perlu seleksi untuk penempatan ke perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Beberapa yang bekerja sama dengan kami adalah dari Alfamart, Alfamidi, Indomaret, PNM Syariah, PNM Syariah. Itu beberapa kali mengadakan tiap bulan itu pasti ada, biasanya 2 minggu sampai 1 bulan ada pengumumannya bahwa dia terima atau tidak. Kemarin juga pernah mengadakan seleksi untuk PT Matahari Tire Indonesia, pabrik ban di wilayah Kendal, wilayah industri Kendal, di mana itu adalah untuk pencari kerja yang laki-laki. Kebanyakan kan lowongan kerja sekarang itu banyak perempuan deh. Nah, kemarin pas PT MTI itu adalah untuk laki-laki. Jadi menjadi kesempatan bagi laki-laki untuk bekerja di sektor formal. Untuk informasi update informasi lowongan kerja, kami selalu mengupdate-nya di Facebook, IG, di Perinakan Temanggung, terus juga ada di papan pengumuman. Di dalam penempatan itu ada yang di dekat Satpam. Itu yang penting informasi lowongan kerja yang dapat valid. Terus jangan sampai membayar terlebih dahulu, jangan sampai transfer uang terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada ketentuan dari Kemenaker bahwa tidak boleh ada pungutan berapapun yang dibebankan kepada pencari kerja untuk menempati suatu lowongan kerja tertentu, kecuali lowongan kerja itu gajinya 3 kali UMK. Ketika 3 kali UMK berarti boleh dipungut biaya. Tapi kalau ditawari kerja hanya setara UMK yang 2.246.000 rupiah meter gajinya, jangan sampai mentransfer uang terlebih dahulu atau membayar, karena itu menjadi salah satu modus dari penipuan. Makanya harap hati-hati nggih, karena sekarang kan banyak nggih dari grup WA satu dengan grup WA yang lain, biasanya itu saling share gitu. Apalagi lowongan kerja mesti bisa banyak sekali yang share gitu. Tapi harus diingat jangan sampai membayar terlebih dahulu. Ngeceknya gimana? Bisa dicek di websitenya masing-masing apakah itu tertera ada lowongan kerja atau tidak. Kalau mau tanya-tanya ke dinas juga boleh datang langsung ke dinas, boleh lewat WA. Bisa diinformasikan ke masyarakat di tempat tinggal masing-masing di wilayah kerja masing-masing Bapak Ibu perangkat desa. Selain itu, kalau ini dari desa mana dari kecamatan dan lembaran terus silakan kali meter barang silakan usaha atau usaha itu berarti sebagian besar masyarakatnya bertani nomor bertani. Nah, bertani itu kan berarti dia punya lahan. Ketika tidak punya lahan berarti salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan merantau. Misalnya ada warga masyarakatnya yang ingin merantau ke luar daerah, misalnya ke Kalimantan, ke Sumatera, yang kelapa sawit itu sangat dengan program namanya akar kerja antar daerah, di mana itu gajinya lebih besar daripada warga Temanggung. Ada beberapa formal atau informal, ada bedanya. Karena di luar negeri kan ada dua, formal atau informal. Formal itu berarti berada di lembaga pabrik instansi yang berlaku. Informal berarti di rumah tangga. Apapun namanya, bosnya, tenaga laksana rumah tangga, caregiver, caretaker, domestic helper, itu artinya dia bekerja di rumah tangga. Ketika bekerja di rumah tangga berarti tergantung majikan. Nek majikannya apik yuk rasan, nek boten nggih ora rasan nggih.
Iku luar negeri. Tapi itu hati-hati deh kalau luar negeri itu. Mungkin Bapak Ibu karena sudah bekerja sebagai perangkat tidak tapi kan warga masyarakatnya ada sing pengen karena ke luar negeri itu gajinya yang lebih besar Seperti diketahui bahwa gaji kebanyakan orang Temanggung itu bekerja di luar negeri. Kalau sektor informal kan di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, gitu. Nah, gaji di Malaysia itu 1.500 ringgit Malaysia. Tergantung kita berapa, tapi pas tengah ke atas. Terus Singapura 550 dolar Singapura, tergantung dolar Singapura berapa. Sekarang kan 11 lebih berarti 6 juta ke atas Singapura. Terus Taiwan itu gajinya 4.990 dolar Hong Kong. Itu di 8 juta ke atas. Taiwan juga 20.000 NT, itu juga 8 juta ke atas. Untuk ke luar negeri itu karena gampang, karena syaratnya cuma dokumen kependudukannya sama, terus itu sudah diverifikasi lolos bisa berangkat. Tapi yang perlu dipersiapkan sekali dokumen adalah mental, karena mental bekerja di luar negeri itu tentu akan sangat berbeda ketika bekerja di dalam negeri, walaupun itu bekerja di rumah tangga. Rumah tangga di Temanggung misalnya bisa orang sini kayu gitu tapi nek luar negeri kebanyakan wis kompor listrik gitu perlu adaptasi. Dan itu makanya ketika bekerja di luar negeri rumah tangga sebetulnya mesti ada pelatihan di PT-nya, di BRK luar negerinya PT. Jadi itu selain tadi mental dan dokumen yang harus dipersiapkan, bahasa, keterampilan dan budaya juga perlu dipersiapkan untuk adaptasi di sana. Itu untuk sektor informal. Kalau formal ada juga yang di Malaysia ada pabrik elektronik, konstruksi, ada kelas, peternakan, perkebunan boleh di Malaysia. Gajinya memang sama aja, tapi semakin tinggi seperti itu kalau ke Malaysia. Apalagi kalau punya stimulus di Malaysia itu gajinya per jam. Masih itu per jam. Kalau yang lain memang per bulan, gajinya bulanan di Malaysia. Terus kan kebanyakan di luar negeri itu kontrak kerjanya 2 tahun. Nah 2 tahun itu kontrak kerja selama 2 tahun bisa diperpanjang lagi. Apalagi kalau Taiwan itu bisa 4 kali kontrak, dan sekali kontrak di Taiwan itu 3 tahun. Berarti di Taiwan itu 12 tahun bisa bekerja di Taiwan. 12, 18 itu gajinya berkurang sekitar 1 juta ketika ke Taiwan. Laki-laki juga bisa ke Taiwan di pabrik, tapi kalau laki-laki kebanyakan nih kok biayanya cash sampai kadang ada yang sampai 50-60 juta kalau ke Taiwan, karena pekerjaan itu banyak tunggu pekerjaan itu biasanya sekitar 20 juta, di prosesnya sampai 30 juta, jadi 50 juta. Tapi gajinya di sana kalau formal lebih banyak. Tadi kan 8 juta ke atas naik informal, dan itu di 10 juta ke atas untuk formal. Selain itu di formal juga ada di Jepang, Malaysia, Korea. Mungkin kan kebanyakan bisa ini sing mudah-mudahan kok ke Jepang atau Korea nih. Kalau Korea itu sampai SMP bisa usia 18 sampai 35 tahun di di Korea bisa sampai 5 tahun, gajinya di 10 jutaan ke atas. Untuk prosesnya itu bisa sampai 25 juta ke Korea. Yang penting bisa bahasa Korea dan lolos namanya ekstopik. Jadi kalau ekstopik itu bisa berangkat ke Korea, tapi prosesnya tidak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bisa sampai 1 tahun kalau ke Korea. Selain itu ke Korea setelah 5 tahun bisa kembali ke Indonesia, bisa berangkat lagi dengan namanya
CBD. Jadi bisa bertahun-tahun ke Korea. Itu Korea. Kalau Jepang, makan Jepang itu usianya 18 sampai 26 tahun, terus bisa SMA dan SMK. Kalau SMA harus punya ijazah keterampilan sekali 60 JP. Kalau SMK enggak, karena dia SMK sendiri kan sudah basis keterampilan, jadi enggak harus ada sertifikat keterampilan untuk magang Jepang. Ketika magang gajinya memang masih 80%. Jadi bukan sudah berbesar ya. Magang Jepang ini bisa sampai 5 tahun. Dan kalau magang itu seleksinya sistem gugur, sekali nggak lolos tahapnya sudah bisa coba lagi lain waktu ketika usianya masih memenuhi. Jepang itu kan yang perlu dipersiapkan untuk magang Jepang kan fisiknya harus kuat, harus bisa lari 3000 meter dalam waktu 12 menit, push up kali sit up 25 kali, itu dilakukan secara beraten, jadi setengah jam direm terus lagi berantai. Jadinya memang fisiknya harus kuat. Selain fisik juga matematika, tes matematika dasarnya harus lolos. Soalnya 20 soal, minimal benar 14. Jadi kalau dari 10 gitu dan lolos. Itu untuk ke Jepang program magang. Selain program magang, di Jepang juga ada namanya SSB. Ketika magangnya selesai 5 tahun, terus mau ke Jepang lagi, boleh pulang ke Indonesia, terus ikut namanya SSB, Specific Skill Worker, artinya memang benar-benar bekerja. Itu gajinya sudah 100%. Terus ada 14 bidang yang bisa bekerja di sana, juga pertanian, pengolahan makanan, konstruksi. Untuk bekerja di luar negeri itu harus lewat PT. Kalau dulu kan PJDKI, sekarang namanya P3MI, Pelaksana Penempatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kenapa pekerja migran? Karena sejak tahun 2017 dengan adanya Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, istilah TKW, TKI itu diganti menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Semua orang Indonesia yang bekerja di luar negeri namanya PMI. Jadi, walaupun kerja migran layak biasanya sih layak itu kadang nggak mau kalau dibilang TKI, padahal kan sama aja karena mereka bisa di luar Indonesia, berarti ada namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Nah, yang kalau yang biasanya kan mau ke luar negeri juga ada yang khusus dulu khusus di LPK. Nah, LPK adalah lembaga pelatihan kerja. LPK hanya bisa memberangkatkan ke Jepang saja yang program EXPO. Program EXPO itu apa? Yaitu program Same Day Organization. Berarti yang punya izin dari Kementerian Tenaga Kerja untuk memberangkatkan ke Jepang lewat LPK itu hanya Jepang. Kalau ke negara yang lain, LPK tidak bisa memberangkatkan, tidak boleh. Ya harus berbentuk PT perusahaan PJDKI kalau itu, dan itu kalau keluar negeri. Terus selain itu ada juga beberapa di Jepang maupun Jerman yang program G2G untuk perawat nurse, itu gajinya gede 20 juta ke atas, itu ada di Jepang dan Jerman. Saya sudah sertifikat perawat nurse juga, itu bisa ikut program G2G Jepang dan Jerman. Itu G2G. Kalau yang lain misalnya ingin bekerja di negara yang lain, monggo silakan. Yang penting nanti semua datanya itu sama, terus lewatnya harus lewat disnaker terlebih dahulu, karena disnaker bertugas untuk verifikasi datanya. Ketika datanya sudah terverifikasi, terus jobnya sudah
Jangan sampai kita awali misalnya kerja Arab dan sebagainya, tawali umroh nanti bekerja, jangan mau, jangan sampai seperti itu. Apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, tidak bisa disampaikan ke warga desanya masing-masing. Yang utama adalah mengharapkan kami dari Dinas Muhakam bahwa penduduk desa masing-masing itu tetap bekerja sesuai dengan aturan pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, jangan sampai menjadi tenaga kerja prosedural atau ilegal. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.